Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peradaban besar dari benua Amerika yang hingga hari ini masih dianggap sebagai salah satu peradaban paling maju, sekaligus paling kejam dalam sejarah manusia. Mereka membangun kota raksasa di atas danau. Mereka memahami astronomi, kalender, dan pertanian secara kompleks. Namun mereka juga percaya bahwa tanpa darah manusia, matahari akan berhenti bergerak dan dunia akan berakhir. Inilah pembahasan tentang bangsa Aztec. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Ini dia. Bangsa Aztec sebenarnya menyebut diri mereka sebagai Meksika. Kata Aztec berasal dari Aztlan, sebuah tempat mitologis yang dipercaya sebagai tanah asal leluhur mereka. Menurut sumber tertulis Aztec seperti Codex Boturini, nenek moyang Meksika adalah kelompok pengembara yang meninggalkan Aztlan atas perintah dewa perang mereka, Huitzilopochtli. Mereka diperintahkan untuk terus berjalan hingga menemukan sebuah tanda suci, yaitu seekor elang yang bertengger di atas kaktus sambil memakan ular. Tanda ini akhirnya mereka temukan di sebuah pulau kecil di Danau Texcoco, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mexico City. Di tempat inilah mereka membangun Tenochtitlan, ibu kota Aztec, sekitar tahun 1325 Masehi. Yang mengejutkan para arkeolog modern adalah fakta bahwa kota ini memiliki kanal seperti Venesia, sistem pertanian terapung bernama Chinampa. Bagi banyak peneliti, Tenochtitlan adalah salah satu kota paling maju di dunia pada masanya. Bagi bangsa Aztec, alam semesta tidak stabil. Mereka percaya bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan berulang kali dalam konsep yang dikenal sebagai 5 matahari. Setiap matahari mewakili satu era dunia. Matahari pertama dihancurkan oleh jaguar, matahari kedua oleh badai, matahari ketiga oleh api, matahari keempat oleh banjir, dan dunia sekarang berada di bawah matahari kelima. Masalahnya, matahari kelima dianggap lemah dan membutuhkan energi. Energi itu hanya bisa diperoleh dari darah dan jantung manusia. Inilah dasar teologis dari ritual pengorbanan manusia Aztec. Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari. Ia adalah dewa nasional bangsa Aztec. Setiap hari, Huitzilopochtli harus berjuang melawan kegelapan agar matahari bisa terbit. Tanpa pengorbanan darah, ia akan kalah. Dan jika ia kalah, dunia akan berakhir. Karena itulah, tawanan perang menjadi korban utama ritual. Tlaloc, dewa hujan dan kesuburan. Berbeda dengan Huitzilopochtli, Tlaloc menuntut air mata anak-anak. Pengorbanan anak-anak dipercaya membawa hujan. Tangisan mereka dianggap sebagai pertanda baik bagi hasil panen. Quetzalcoatl, ular berbulu, dewa angin, pengetahuan, dan penciptaan. Quetzalcoatl adalah dewa yang lebih manusiawi. Ia menentang pengorbanan manusia berlebihan dan lebih memilih pengorbanan simbolis. Menariknya, beberapa mitos menyebutkan bahwa Quetzalcoatl pernah meninggalkan Mesoamerika dan berjanji akan kembali. Inilah yang oleh sebagian peneliti dianggap mempengaruhi reaksi Aztec saat bangsa Spanyol datang. Ritual paling terkenal dilakukan di Templo Mayor, piramida utama di Tenochtitlan. Korban dibaringkan di atas altar batu
Dada mereka dibelah dengan pisau obsidian. Jantung yang masih berdetak diangkat dan dipersembahkan kepada dewa. Menurut kronik Spanyol seperti Bernal Diaz del Castillo, ribuan orang dikorbankan dalam satu upacara besar. Namun sejarawan modern seperti Matthew Restal dan Michael Smith menilai angka ini kemungkinan dilebih-lebihkan untuk membenarkan penaklukan Spanyol. Michael Smith dari Arizona State University menekankan bahwa Aztec bukan sekedar masyarakat brutal, tetapi sistem politik kompleks, ekonomi pasar, dan pendidikan formal. David Carrasco dari Harvard University menjelaskan bahwa ritual darah Aztec harus dipahami secara religius, bukan moral modern. Eduardo Matos Moctezuma, arkeolog utama Templo Mayor, menyatakan pengorbanan bukanlah kekejaman kosong, tapi bagian dari kosmologi. Pada awal abad ke-16, Kekaisaran Aztec berada di puncak kejayaannya. Namun, justru pada titik inilah keruntuhan itu mulai terbentuk. Tahun 1519, seorang konkuistador Spanyol bernama Hernán Cortés tiba di pesisir Mesoamerika. Ia datang bukan dengan pasukan besar, melainkan dengan senjata api, kuda, dan aliansi lokal. Salah satu faktor terpenting adalah ketegangan internal. Banyak kota bawahan Aztec seperti Tlaxcala telah lama menentang dominasi Tenochtitlan. Bagi mereka, Spanyol bukan penjajah, melainkan kesempatan untuk menjatuhkan kekuasaan Aztec. Faktor kedua adalah penyakit. Cacar dan penyakit Eropa lainnya menyebar cepat, membunuh jutaan penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan. Beberapa sejarawan memperkirakan lebih dari separuh populasi Aztec tewas bahkan sebelum pertempuran besar terjadi. Faktor ketiga adalah kebingungan kosmologi. Beberapa bangsawan Aztec awalnya melihat kedatangan orang Spanyol sebagai peristiwa mitologis. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan kembalinya Quetzalcoatl. Hal ini menyebabkan respon awal yang ragu dan tidak tegas. Pada tahun 1521, setelah pengepungan panjang dan kehancuran sistem air dan pangan, Tenochtitlan akhirnya jatuh. Kota megah yang pernah berdiri di atas danau berubah menjadi reruntuhan. Di atas reruntuhan itulah bangsa Spanyol membangun Mexico City. Namun, keruntuhan Aztec bukan sekadar kekalahan militer. Ia adalah runtuhnya sebuah pandangan dunia, di mana keseimbangan kosmos, dewa, dan manusia tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Bagi dunia modern, Aztec adalah simbol kekejaman. Namun bagi mereka sendiri, darah adalah harga kehidupan. Mereka tidak membunuh karena kebencian. Mereka mengorbankan karena takut dunia akan berakhir. Dan mungkin kisah Aztec bukan hanya tentang masa lalu, melainkan cermin tentang seberapa jauh manusia bersedia melangkah demi mempertahankan keyakinan. Itu dia sedikit pembahasan tentang bangsa Aztec. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.